Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gus Bikat. Alhamdulillah hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kita diberikan kesempatan untuk silaturahim ke Ustadzah Roni Kusuma Sa'diyah, alumni daripada Gontor Putri tahun 1997, yang mana beliau ini adalah termasuk anggota daripada Forum Bisnis Alumni Gontor yang mengelola usaha jilbab, kemudian juga ada alat tulis, bertempat di mana nih Sada? Ini maksudnya kecamatannya Nogosari, Kabupaten Boyolali. Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalau kemarin kita baru wawancara dengan Ustadz Triyono, orang yang sukses selain ri'ayatul tholabah, ternyata sukses di dalam ri'ayatul ghanam. Hari ini kita akan belajar dengan Ustadzah Roni tentang sepak terjang beliau untuk usaha perjilbaban atau hijab. Kenapa kok memilih tertarik untuk usaha hijab, Ustadzah? Awalnya cuma pengennya itu simple aja sih, sekaligus siar, karena mungkin menurut saya jilbab itu modalnya nggak terlalu besar ya, tidak seperti kalau baju kayak gitu. Kemudian ketika kita semakin banyak orang yang memakai jilbab itu kan kita ikut siar, mudah-mudahan kita juga dapat pahalanya. Awalnya cuma simpel gitu aja gitu. Ya, jadi ini yang harus kita tangkap, harus kita rekam dan kita amalkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan daripada semua amalnya sesuai dengan niatnya. Niat jualan hijab adalah sebagai syiar dakwah, mengajak orang-orang, mengajak akhwat untuk memakai jilbab, untuk menutup aurat. Nah, di sisi yang lain adalah karena alasannya untuk mencari keuntungan duniawi. Di sisi lain karena modalnya yang sedikit. Tapi sebagai dasar sebuah usaha adalah niat yang baik lillahi ta'ala. Insya Allah niat yang baik itu yang akan mempermudah usaha kita. Nah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sebuah jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakannya. Modal sedikit, diawali dari modal berapa Anda memulai usaha ini, Ustaz? Saya terus terang awal itu tempatnya tidak di sini. Ini saya bangun sudah berjalan beberapa tahun, baru saya bangun di sini. Saya awalnya itu mengajak kerjasama kawan yang punya kios kosong waktu itu. Saya cuma modal 3,5 juta, tidak sampai 5 juta. Jadi saya pulaan jilbab yang murah-murah 17 ribuan zaman itu tuh, ada jilbab yang harga segitu. Terus kemudian kios saya suruh nunggu dia, teman saya yang punya kios. Yang punya kios itu dipekerjakan untuk nunggu. Ya, jadi saya gajinya juga bagi hasil. Kalau dia bisa jual berapa, saya bagi hasil seperti itu. Jadi kalau rame ya dia dapatnya banyak, kalau pas sepi ya sesuai dengan pendapatan. Berarti usaha itu tidak harus bermodalkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ternyata uang 3,5 juta juga bisa jalan. Ya. Itu tahun berapa? Anda bicara 3,5 juta itu kalau bilang tahun 97 ya banyak. Saya sekitar tahun 2011-2012 lah. 2011-2012 ukuran duit 3,5 juta ya relatif, dalam artian tidak terlalu tidak terlalu tinggi. Tetapi alhamdulillah qadarullah bisa berjalan ya usaha itu lah. Sekarang alhamdulillah udah bisa bangun toko di sini, kemudian ada berbagai macam model di sini. Nah, nanti teman-teman yang sekitar Boyolali ataupun sekarang zamannya online. Butuh itu kan tinggal yang jenis ini kirim, insya Allah amanah. Biasanya pakai media promosinya? Instagram.
WA. Instagram sama WA. Kadang saya juga sekarang mulai ke TikTok sih, meskipun VT-nya masih random, tapi sering juga jilbab itu. Kemudian untuk apa di Instagramnya apa itu? Roni Sakdiah, Roni_Sakdiah. Roni_Sakdiah. Nah itu nanti Askasop. Toko saya Askasop. Askasop itu nama anak. Anak yang terakhir. Oh, anak saya yang pertama namanya Askar juga. Kebetulan anak saya yang pertama ini alhamdulillah kelas 2 di pesantren Bumi Al-Quran di Wonosalam Jombang. Kebetulan modelnya itu adik kelas, dia kalau nggak salah alumni 2007. Kalau Ustazah Roni ini putra beliau yang pertama sudah kuliah. Dia alhamdulillah luar biasa. Jadi pengabdian untuk keluarga. Putra pinten? 3. Alhamdulillah sudah putra sudah 3. Yang pertama kuliah, yang kedua kelas 3 SMP di pesantren Al-Falah di Ploso. Al-Falah Ploso. Ya. Adik saya alumni sana. Oh. Ya, terus yang ketiga homeschooling, bukan homeschooling yang arti sebenarnya, tapi karena memang sekolahnya di rumah. Jadi di belakang ini ada yayasan keluarga yang di situ ada PAUD, TK sama SD-nya, jadi masih sekolah di situ. Berbicara ada sekolah, alumni Gontor ini kan identik dengan mengajar. Pernah ngajar atau enggak ini ceritanya Ustazah ini? Saya babat alas tadi. Oh, enggak cuma pernah ngajar, babat alas. Ini yang luar biasa. Bagaimana kita babat alas itu merintis, itu tentunya banyak sekali duri-duri penghalang. Iya. Nah, dulu tahun berapa itu merintis sekolahan itu? 2004. 2004. Murid pertama punya berapa? Dulu awalnya itu kan sekolahan ini lahannya punya keluarga, kemudian karena ibu mau pensiun dibuatkan lahan biar enggak istilahnya kalau orang Jawa itu ngelangut kan kalau dia habis pensiun, tapi ternyata ibu lebih menikmati pensiunnya. Akhirnya mau nggak mau saya itu antusiasme, alhamdulillah dari warga sekitar banyak. Waktu itu langsung dapat murid sekitar 30-an lebih. Rekor sekali buka dapat 30. Iya, tahun 2004. Saya mulai ngajar 2006, mulai merintis SDIT As-Salam itu. Kalau saya ceritanya kelas pertama itu agak banyak, sekitar 25 anak, tapi tidak punya gedung. Jadi pakai gazebo seng itu untuk apa? Belajar anak-anak. Sama di sini pun pakai rumah peninggalan sih, Mbak. Rumah itu masih pakai rumah kayak rumah joglo, rumah Jawa di masa yang lama itu. Iya, pakai di situ aja rumahnya. 2004 dengan murid pertama sekitar 30 orang, berapa tenaga pengajar? Waktu itu sekitar lumayan banyak sih tenaga pengajarnya kalau dibandingkan TK yang biasa ya, karena kita PAUD itu maunya anaknya 10 banding 1 guru seperti itu. Jadi waktu itu sudah ada sekitar 5 pengajar. Luar biasa. Nah, saat ini itu dari kantong pribadi otomatis ya, karena kan kita belinya awal dari ngeprint sendiri ya. Tinggal fotokopi di sebelah ada tuh fotokopi. Ya, ini enaknya punya mesin fotokopi. Jadi untuk gaji guru-gurunya dunia tinggal ngopi sendiri. Nah, berbicara tentang pendidikan saat ini muridnya sampai berapa? Adakah peningkatan atau stagnan? Kalau murid tahun-tahun ini memang rata-rata tahun-tahun ini tahun-tahun pandemi sulit, ya. Tahun pandemi sulit, apalagi dunia PAUD ya. Enggak, kalau kita bicara kemarin sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi alhamdulillah kalau untuk sekitaran sini termasuk banyak. Jadi sekali maksudnya dalam 1 tahun itu PAUD sama TK ya, PAUD sama TK-nya itu sekitar 170. Enggak cuma lumayan banyak kalau segitu itu sangat banyak. Alhamdulillah qadarullah, Allah memberikan kemudahan, ada semangat anak-anak untuk belajar. Tentunya yang kita berikan tidak cuma hanya belajar nyanyi, tentu ada belajar ngaji juga yang menjadikan itu daya tarik dan daya plus dari pendidikan yang dirintis oleh anak-anak pesantren. Nah, kembali ke dunia usaha. Anda ini kan juga gabung di Forbis, Forum Bisnis Alumni Gontor. Harapannya apa untuk atau tujuannya dan harapannya gabung di Forbis itu apa? Saya sebenarnya kenal Forbis itu udah agak lama, cuman bergabungnya sendiri itu baru. Tapi dari sebelum itu juga saya kenal anak-anak itu bisa menjalin jaringan gitu kan. Jadi kadang sambil silaturahmi, sambil
tukar dagangan, saling ngobrol usaha-usaha kita gitu. Jadi saya berharap mungkin kedepannya bisa memanfaatkan Forbis, karena mungkin saat ini belum terlalu bisa memanfaatkan adanya Forbis. Tentunya dengan silaturahim itu man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunfa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Meskipun saya di Gontor itu kelas bawah, tapi ya rada apal-apal sithik. Biasanya pasal pahat itu lebih kreatif orangnya loh. Menghibur diri. Menghibur diri. Loh, kita orang-orang yang tidak pintar ini siapa yang menghibur kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi barang siapa ingin man ahabba ayub satolau fi rizki, ingin dijembarke, diluaske rezekinya, wa yunta'a lau fi athari, ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimau, dawa umure jembar rezekine, sambung silaturahim, baik melalui media sosial, dunia maya, WA, YouTube ataupun media yang lain, kita sambung. Jadi kita ini jangan menutup diri ya. Kadang kita sebagai alumni pesantren minder, underestimate. Saya ini siapa, saya tidak bisa apa-apa. Kita ini jangan pernah membatasi atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam urusan prestasi akademi mungkin kita ini lemah di dalam akademi. Jadi mungkin kita bisa unggul di bidang yang apa? Yang lainnya. Jadi kita jangan minder, meskipun kelas-kelas kita ini orang pati pintar mau ngewangi ngetek kerupuk ning pondok kan. Yang penting kita di pesantren itu jangan melarikan diri. Saya ingat pesannya Ustaz tadi, Mbak. Iya. Meskipun mungkin kelas saya itu tadi ya, bukan fase hauk gitu loh, tapi saya ingat pesannya Ustaz tadi itu, jadilah wanita yang serba bisa. Jadi waktu itu mungkin alumni matian sampai sekarang pun yang nggak ketemu satu saja terngiang-ngiang si Tilkul gitu loh. Jadi wanita yang serba bisa. Jadi jangan Apa? Si Tilkul? Apa itu? Jadilah wanita yang serba bisa itu. Jadi wanita yang serba bisa ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus bisnis. Jangan berdiam diri ketika jadi wanita, terus meskipun ibu rumah tangga, mungkin juga ibu rumah tangga yang produktif. Orang mau ngerti sumur, kasur, karo apa jenenge? Meskipun hanya sumur, bukan hanya ya, meskipun sumur, kasur, dapur, tapi kreatif, bisa berproduksi dari situ. Luar biasa. Jadi karena kesuksesan usaha atau apapun tentu diawali daripada kesuksesan berumah tangga. Bagaimana mohon maaf suami terlayani dengan baik, anak-anak terlayani baik, maka usaha juga akan bisa berjalan dengan baik. Sebagus apapun usaha kita, tetapi rumah tangga kita kacau, maka usaha itu tidak ada artinya. Maka salah satu kiat sukses usaha bagi kami adalah bagaimana kesuksesan di dalam membina rumah tangga. Maka tidak salah untuk Bapak Ibu, jangan lupa kalau cari menantu, baik putra atau putri, carikan yang dari alumni Gontor, yang alumni pesantren. Tentunya kenapa? Insya Allah paham agama, bisa birrul walidain kepada orang tua, juga bisa mengurus usaha. Jadi ternyata alumni Gontor ini dari berbagai lini ada ya. Jadi mau jadi politikus, jadi pejabat, jadi pegawai negeri, jadi usahawan, jadi berbagai lini itu komplit yang mendirikan pesantren. Nah, ini alhamdulillah kita sedikit belajar dari bukan sedikit belajar, kita banyak belajar dari Ustaz Dahroni, bahwasanya meskipun kita punya modal sedikit, kita bisa berwirausaha. Tapi niat yang utama itu jangan sampai lupa, adalah niat utamanya adalah ingin dakwah, ingin menunjukkan kebaikan. Semoga segala niat yang baik, niat yang benar, Allah memberikan balasan yang terbaik pula untuk kita. Mari terus sambung silaturahim, jangan menutup diri, buka cakrawala dunia untuk tebar manfaat bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.